Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di video kali ini melanjutkan pembahasan tentang firqah kalamiyah, yaitu ahlul kalam, orang yang suka berbicara atas hal-hal mengenai akidah, yaitu firqah Jahmiyah. Firqah Jahmiyah adalah firqah di dalam orang-orang muslim yang mereka disebut sebagai mu'attilah. Mu'attilah itu merusak atau merubah sesuatu yang sudah ditetapkan dalam akidah, dirubah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mereka ingin tanzih. Tanzih itu menghindarkan, menyamakan al-khaliq dengan makhluk, ya. Gara-gara itu mereka qasdut tanzih walakin haula mu'attilah, ya. Ingin menghindarkan dari penafsiran filsafat dengan penafsiran filsafat versi mereka, tapi filsafat yang rusak. Nah, karena firqah kalamiyah itu rata-rata mereka dari khawarij, ya. Namun tidak semua mereka itu khawarij, ya. Mereka awalnya mengkafirkan manusia dengan dosa, ya. Kalau khawarij itu dosa besar, itu orangnya kafir. Lalu pecah dari khawarij ini yaitu firqah kalamiyah, ya. Jahmiyah ini munculnya di seperempat abad pertama Hijriyah, ya. Jadi al-qarn al-awwal wa tsani. Jadi di jadi abad Hijriyah atau kedua, ya. Abad pertama, namun abad pertama mereka belum terlalu muncul, ya, kelihatan, tetapi mereka baru muncul di abad kedua, ya, secara kelompok, secara komunitas, ya. Pendiri akidah ini namanya Al-Jahm bin Safwan At-Tirmidzi, ya. Seorang maula, ya. Seorang maula, dia dulunya masuk firqah Jabariyah, ya. Jadi firqah Jabariyah itu sebelum firqah Jahmiyah. Kemudian dia keluar dari Jabariyah lalu mendirikan firqah sendiri, disebut Jahmiyah. Kemudian dia dibunuh oleh Salam bin Ahwaz al-Mazni dari kabilah Bani Mazin di kota Maru, ya, di akhir-akhir daulah Bani Umayyah. Jadi firqah ahlul bid'ah itu biasanya muncul ketika daulah itu sudah melemah, ya. Ketika negara atau imperium itu sudah melemah, muncul sekte-sekte yang baru. Kemudian Jahmiyah itu sepakat dengan kelompok Mu'tazilah dalam hal mengingkari sifat-sifat Allah yang bersifat azaliyah, ya. Itu mereka mengingkari sifat itu. Namun Al-Jahmiyah itu lebih parah dari Mu'tazilah, ya. Karena Al-Jahmiyah itu tidak melakukan takwil tetapi melakukan ta'til, ya. Melakukan ta'til. Munculnya di kota Kufah, ya, di kota Kufah, Irak, ya. Kemudian mereka punya rukun, ya. Rukun itu asas. Asas sebagai seorang itu disebut Jahmi itu apa? Yang pertama, Al-Quran itu adalah makhluk, ya. Dan bukan perkataan Allah, ya, tapi makhluk. Kemudian al-irja,
ya. Mereka punya akidah al-irja, ya. Orang yang melakukan maksiat banyak itu tidak berefek pada keimanannya, ya. Kemudian ta'til sifat, ya, merubah sifat atau menghapus sifat itu. Kemudian al-jabr, ya. Al-jabr itu keyakinan bahwa manusia itu mau tidak mau dia harus menerima amalannya seperti itu, ya, dan dia tidak bisa merubah. Padahal tidak. Allah bilang manusia tetap harus merubah amalannya sendiri, ya. Memang takdir ada, tetapi manusia juga bukan berarti nerima apa adanya, ya. Itu namanya al-jabr. Kemudian bid'ah Jahmiyah ini munculnya di Irak dan juga menyebar di Khurasan, ya, daerah sekitar Iran itu sekarang. Di sini dijelaskan Al-Jahm bin Safwan itu lahir di kota Kufah. Kemudian dia berteman dengan seseorang yang bernama Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham ini muridnya Bian, ya, sudah saya jelaskan, dan Bian ini mengambil ilmunya dari filsafat Yahudi kuno. Setelah dia pergi ke Kufah, si Ja'ad ini bertemu dengan Jaham, lalu Jaham mengambil ilmu dari si Al-Ja'ad ini. Karena Al-Ja'ad ini kabur dari kota Damaskus yang waktu itu diperintah oleh Bani Umayyah, ya. Dan Bani Umayyah dulu itu paling anti dengan segala bentuk kebid'ahan, ya. Kemudian setelah meninggalnya Al-Ja'ad bin Dirham, dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri tahun 105 Hijriah, Al-Jaham mulai melanjutkan menyebarkan pikirannya, ya, kebid'ahannya kepada pengikutnya. Lalu dia sempat diasingkan ke kota Tirmidz di Khurasan. Kemudian dia di Tirmidz di Khurasan tetap menyebarkan kebid'ahannya dia. Kemudian sudah diperingatkan untuk berhenti, tetap lanjut. Akhirnya dia dibunuh ya tahun 128 Hijriah. Itu terjadi ketika Al-Jahm bin Safwan itu bersama dengan Al-Harits bin Suraij At-Tamimi mengkudeta daulah Bani Umayyah, ya, waktu itu. Kemudian apa saja yang diyakini oleh Al-Jahmiyah? Yang pertama, tanzihullah wa nafi at-tashbih wa ta'wil al-ayat allati tash'uru bit-tashbih. Kemudian i'tikad mereka yang pertama, tanzihullah, artinya menghindarkan Allah dari sifat-sifat yang menyerupai atau menyamakan, ya. Dalam mentakwil, takwil di sini artinya menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang dirasa itu menyebabkan kemiripan atau penyamaan. Seperti kayadullah wa wajhihi subhanahu wa ta'ala, seperti tangannya Allah dan wajah Allah. Nah, itu harus mereka taktil. Mereka menggunakan ilmu mereka, tidak mungkin Allah itu punya tangan. Tangan itu pasti ada tafsirannya sendiri, ya. Tidak boleh ngomong yadullah, itu tidak boleh, atau wajhillah tidak boleh. Kemudian wa minas sifat allati awwaluha sifat al-kalam. Nah, mereka menafikan atau mentaktil sifat kalam pada Allah, ya. Loh, Allah kok berbicara? Berarti kan sama dengan makhluknya. Fakanu yaqulun inna kalam Allah innama huwa dakhil nafsih subhanahu wa ta'ala wa tarattaba ala dzalika al-qaul bi khalqil Qur'an. Karena akibat mereka mengingkari sifat kalam, akhirnya mereka yakin bahwa Al-Qur'an itu makhluk, ya, sesuatu yang diciptakan dan bukan kalamullah, ya. Kama nafau ru'yatullah fil akhirah, kemudian mereka mengingkari
bertemunya makhluk dengan Al-Khaliq, yaitu manusia bertemu dengan Allah di akhirat itu, kemudian melihat Allah itu mereka mengingkari. Kenapa? Karena ada ayat la tudrikuhul absar. Ya, mereka berdalil dengan ayat itu. Kemudian waqalu bi anna tabi'a al-ilah a'la min antura bil absar wal basyariyah. Dan mereka juga beralasan bahwa sifat ketuhanan itu tidak bisa dilihat dengan sifat penglihatan manusia yang terbatas atau masih ada limitnya. Kemudian yang kedua adalah an-nafi. Pertama tanzih, kedua an-nafi. Nafi sifatillah al-azaliyah. Sifat Allah yang azal seperti al-qudrah, al-irada, al-ilm, ya. Mereka menafikan sifat-sifat itu. Kemudian yang ketiga adalah al-insan la yusaf bil istita'a 'alal fi'l. Mereka berkata bahwa manusia itu tidak bisa disifatkan sebagai makhluk yang bisa melakukan, ya, al-istita'ah. Bal huwa majbur bima yakhluquhu Allah min al-af'al mithla ma yakhluqu fi sa'iril jamadat. Jadi manusia itu tidak bisa merubah, ya. Tidak bisa, tetapi dia majbur, dia mau tidak mau ya sudah, Allah menciptakan manusia dengan sifatnya seperti ini, ya sudah, berarti Allah lah yang menjalankan manusia sesuai yang dia inginkan. Artinya manusia tidak bisa diberikan istita'ah, kemampuan untuk berbuat, ya. Ini jelas bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk beramal, ya. Kalau kita jatuh pada dosa, ya kita istighfar. Bukan berarti ya sudah aku tidak perlu beramal, atau ya sudah aku amal baik ini semua dari Allah, ya. Berarti Jahmiyah masih berkeyakinan seperti Al-Jabariyah. Berarti mereka menyamakan manusia itu seperti jamadat, ya, makhluk jamadat. Jamadat itu seperti batu, kayu, ya, atau air, sungai, ya. Jadi manusia hanya berjalan sesuai yang Allah inginkan, ya. Padahal ini jelas bertentangan, ya. Kemudian yang keempat, al-iman iqdun bil qalb wa in talaffadha syakhs bil kufur. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jadi iman itu sesuatu yang terikat di hati. Wa antul fadha syakhs wa in talaffadha syakhs bil kufur. Walaupun seseorang itu berkata perkataan kufur. Misalnya perkataan kufur tapi dia masih beriman, maka dia masih muslim, masih mukmin, ya. Tentu ini salah, ya. Wa annal iman la yadhurru ma'ahu syai'. Kemudian iman itu tidak ditimpai mudharat kepadanya sedikit pun. Wa bisabab hadzal nuqta ya'uddun minal murji'ah. Firqah Jahmiyah ini juga murji'ah, ya, soal iman, ya. Pertama soal fi'il, mereka beriman Jabariyah. Kemudian soal iman, mereka berkata bahwa iman itu hanya di hati. Ya, kalau orang mau maksiat, mau syirik, mau ini tidak apa-apa. Yang penting dia iman, yakin, ya, yakin bahwa Allah itu sang pencipta, Nabi adalah ini dan itu. Kemudian yang kelima, annallah mawjud bil amkinah kulluha. Faqad akhraja Ibnu Khuzaimah fi Tauhid bisanadi annal Ja'b bin Safwan kana yawman al-jisr termit faqila lahu sif lana rabbak fadakhala al-bait فدخل البيت لا يخرج ثم خرج بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. Jadi dia beriman bahwa Allah itu ada di manapun ataupun di mana saja mereka itu ada Allah, ya. Jadi semua tempat itu Allah ada. Itu keyakinan mereka. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Khuzaimah, ya. Baik,
Kemudian keenam, al-qaul bi fina al-jannah wan nar. Mereka menafikan fana itu bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, ya, dan suatu saat akan musnah. Ini perkataan Jahmiyah, ya, menyelisihi dalil, ya. Kemudian sumbernya Al-Jahm bin Safwan itu berdalil seperti ini illa masya'a rabbuk wa qala walau kana mu'abbadan fala anqata ala mastasna. Jadi ada dalil di dalam Al-Qur'an itu kecuali atas kehendak Allah, ya, kehendak Tuhanmu, ya. Dia berdalil dengan ayat ini, ya. Ini adalah keyakinan atau akidah Al-Jahmiyah, ya. Kemudian di sini ada bantahan dari Ahlus Sunnah tentang takwil sifat Allah al-azaliyah, kemudian tentang iman la yadhurru ma'ahu ma'siyah. Ahlus Sunnah berkata bahwa iman itu apa? Iman itu ada di hati dan dibuktikan dengan lisan dan amalan, ya. Kemudian iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Dan iman itu juga hilang ketika orang berbuat kesyirikan, ya. Itu iktikad yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih, bukan seperti keyakinan filsafat Jahmiyah. Kemudian yang pertama ini rad ala nafin sifat al-azaliyah bi annahu yajibul iman bima jaa fil Quran was sunnah wa ma kana alaihi as-sahabah wa min ba'dihim min al-iman bis sifat ala haqiqah min ghairi tahrif wala takyif wala tamthil wala tashbih. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah itu meyakini beriman kepada sifat-sifat Allah yang jelas-jelas tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga sesuai dengan riwayat para sahabat dan tabi'in, seperti iman dengan sifat Allah itu secara hakikah, ya, bahwa sifat Allah itu semua hakikah, bukan sesuatu khayalan, bukan. Min ghairi tahrif, tanpa tahrif, ya, membelokkan, menyelewengkan. Wala takyif, atau menanyakan ini bagaimana caranya ini, atau ini tidak masuk akal, ya, itu namanya takyif. Wala tamthil, tamthil itu menyamakan, ini sama dengan ini, itu namanya tamthil. Wa tashbih, tashbih itu ini seperti ini, ya, atau memiripkan, ya. Kalau tamthil menyamakan, ya, ini persis ini plek, ya. Tapi kalau tasbih itu mirip-mirip lah, ya, ini sama tapi agak-agak ada perbedaan sedikit. Nah, itu tanpa melakukan itu semua tamtsil atau tasbih. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua sudah, Allah maujud fil amakin kullaha, Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang salah, ya, bahwa itsbat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Allah berada di atas langit, ya. Dan dalilnya apa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard. Ya. Ainallah, innallaha fis sama, ya, fis sama. Jadi sama itu artinya tempat yang tinggi, ya. Dan kemuliaan Allah itu di tempat yang tinggi, ya. Kemudian wa amma qaulihim bi fina al-jannah wan nar faqad i'tabara mukhalifan li sharihil Qur'an wal ahadits. Adapun berkata bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, itu menyelisihi Al-Qur'an itu sendiri dan hadis-hadis sahih, ya. Al-Jahmiyah ini mereka masih ada, hanya saja jumlahnya sudah tidak sebanyak dulu lagi, karena cara berpikir mereka sudah berubah, ya. Kemudian di sini ada beberapa kitab-kitab, ya, karya Ahmad bin Hambal, bantahan kepada Jahmiyah.
kemudian Al-Bukhari, kemudian Yahya Al-Kinani, kemudian At-Tusi, lalu karya Az-Zabarqan, kemudian ada karya-karya yang lain bisa dibaca sumber-sumber akidah-akidah mereka, termasuk Ad-Darimi Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Ini buku yang bagus ya, pernah saya baca. Itu membantah isi keyakinan-keyakinan Jahmiyah yang dulu sempat jaya di zaman Abbasiyah ya, di zaman sebagian para khulafa Abbasiyah. Sekian, semoga bermanfaat.